Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat-sahabat kajian budaya dimanapun kita berada, saat ini kita akan membabar salah satu keris pusaka sepuh dengan warongko kayu timoho. Kita akan lihat begitu indah pusaka ini ketika dilolos dari warongkonya. Secara eksoteri, keris ini sangat begitu indah. Secara isoteri juga pasti tersimpan energi yang luar biasa, karena ini adalah keris pusaka sepuh yang masih terjaga bilahnya dengan baik, yang memiliki pamor sangat istimewa dengan tangguh yang biasanya dikenal dengan tangguh Ngadiboyo. Keris pusaka ini adalah keris pusaka sepuh dengan dapur brojol. Dapur brojol itu adalah dapur yang cukup sederhana. Bilahnya adalah bilah lurus, dengan bagian sor-soran yang cukup sederhana, yaitu sor-sorannya hanya memakai pijetan saja. Keris pusaka dengan dapur brojol ini walaupun sederhana, namun keris ini menyimpan nilai filosofis tuah yang begitu dalam. Brojol bermakna brojolnya seluruh kesulitan-kesulitan. Oleh karena itu, keris pusaka ini adalah keris pusaka yang bisa dimiliki oleh siapapun juga, baik itu masyarakat biasa, para pedagang, para petani, bahkan para pemimpin, karena ini adalah salah satu pusaka dasar brojol. Hendaknya semua orang memiliki keris pusaka brojol ini, karena nilai filosofis yang terkandung di dalamnya begitu dalam. Sebuah harapan semoga Tuhan membrojolkan atau mempermudah segala urusan kita, terhindar dari kesulitan-kesulitan, dan seluruh aktivitas kita dipermudah untuk mencapai kesuksesan. Keris pusaka dengan dapur brojol ini memiliki pamor yang cukup istimewa. Pamornya adalah jenis dari pamor junjung derajat, di mana keris ini secara pamor termasuk pamor adek dengan jenis junjung derajat, yang mana dari bagian bawahnya ada garis-garis seperti garis lurus ke atas, sampai kemudian ke atasnya itu berbentuk ujung gunung. Maka namanya adalah pamor ujung gunung. Pamor ujung gunung secara makna filosofis itu adalah pamor yang memiliki makna atasnya puncaknya gunung. Hal ini memberikan sebuah pengertian dan isyarah bahwa orang yang memegangnya diharapkan nantinya akan bisa mencapai puncak kesuksesan. Ini adalah sebuah harapan dan doa yang dilayangkan kepada Tuhan Yang Maha Esa
dengan simbol pusaka yang kita bawa. Semoga Tuhan memberikan ketercapaian cita-cita kita untuk menjadi orang yang sukses, meniti karir sampai ke puncaknya. Jika menjadi seorang petani, maka menjadi petani yang sukses sampai puncaknya. Jika menjadi seorang pedagang, maka menjadi seorang pedagang yang mencapai puncak suksesnya. Jika menjadi seorang pemimpin pun juga akan menjadi seorang pemimpin yang mencapai puncak suksesnya. Ini adalah filosofi dari pamor ujung gunung. Keris pusaka ini adalah keris pusaka yang dikenal dengan keris pusaka Tangguh Ngadiboyo. Jika kita lihat pada bagian sorsoran, baik gonjo maupun bilahnya yang begitu tebal, menunjukkan bahwa keris ini adalah keris bertangguh Ngadiboyo. Ngadiboyo adalah salah satu daerah yang terletak di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Mungkin nama tangguh yang satu ini agak kurang familiar di telinga perkerisan nasional, karena keris ini termasuk jarang ditemukan. Rintang waktunya yang masih belum terlalu lama, adanya sumber pitutur lisan para sesepuh, jejak-jejak petilasan, alat-alat pesalen hingga masih bisa dirunut kepada keturunan-keturunannya, menjadikan Tangguh Ngadiboyo layak mendapat tangguhnya sendiri serta menarik untuk dieksplor untuk menambah wawasan pengetahuan perkerisan. Karena jika kita buka catatan atau dokumentasi antropologi sosial seperti The History of Java, yang menjadi salah satu sumber sejarah untuk mengetahui kehidupan masyarakat Jawa di masa lalu, mencakup keadaan geografis, informasi kependudukan, pertanian, kepercayaan dan upacara keagamaan, bahasa serta hal-hal lain seperti empu, pandai, senjata di Jawa Timur. Thomas S. Raffles mencatat diantaranya bahwa di Nganjuk hidup Empu Pribumi Musnadi di desa Cepaka. Bagaimanapun dia memahami seni menempa pamor, tetapi dia sudah tidak berlatih selama 7 tahun sebab pekerjaan untuk keris hanya dihadiahi hadiah yang sedikit saja, sehingga dia masih menekuni lagi usahanya dalam bidang pekerjaan yang lainnya. Konon menurut cerita dari tokoh masyarakat di daerah tersebut itu, pada zaman Perang Diponegoro pernah ada seorang pangeran pelarian dari barat, Kartasura, kemudian bersembunyi dan menetap mendirikan padepokan di Desa Ngadiboyo, dikenal dengan nama Empu Moyogati. Sampai saat ini jejak peralatan pesalen seperti ubupan, kemudian yang lainnya itu masih ada. Ubupan sejenis pompa terdiri dari 2 tabung kayu yang bentuknya persis dengan pompa-pompa yang kita kenal di bengkel-bengkel. Sekarang alat ini diganti menggunakan blower, itu masih ada. Supit, kowen hingga petilasan masih bisa dijumpai dan disimpan oleh ahli warisnya. Jika kita melihat untuk silsilah Empu Ngadiboyo yang masih tercatat, yang sebelumnya sebenarnya sudah dikenal, Tangguh Ngadiboyo Nganjuk atau Kerajaan Nganjuk itu sejak zaman Majapahit dahulu. Bahkan juga diceritakan bahwa daerah Nganjuk itu pernah
ada kaitannya dengan Empu Sendok. Oleh karena itu sebenarnya daerah Nganjuk itu adalah daerah penghasil pusaka yang sudah cukup lama. Sedangkan untuk urutan silsilah empu yang masih bisa ditelusuri di Nganjuk itu antara lain Empu Ngadiboyo I atau Empu Moyogati, Empu Ngadiboyo II atau Empu Kriyogati, Empu Ngadiboyo III atau Empu Morogati, Altrunogati Gringsong. Sayangnya setelah peninggalan Empu Ngadiboyo III, generasi selanjutnya keempat dan generasi kelima sekarang itu yaitu Sonodiwiryo memilih tidak melanjutkan tradisi leluhurnya sebagai penempa besi, melainkan berprofesi sebagai petani bawang merah dan membuat alat-alat pertanian. Adapun ciri-ciri dari keris Ngadiboyo yang khususnya dibabar oleh Empu Moyogati yang dipercaya hidup seera dengan Empu Guno Sasmito Utomo atau Mageti I adalah sebagai berikut. Ciri-cirinya: 1. Keris kebanyakan berbentuk lurus berdapur tilam atau brojol dengan panjang kecil hingga sedang 15-35 cm dengan gande amboto ngadeg dan amboto miring. Yang kedua, bentuk gonjo agak tinggi atau juga tebal dengan sirah cecak, tidak lancip benar dan tidak bueng. Bagian ekor gonjo bentuk urang krok mirip nom-noman. Yang ketiga, wasuan besi agak mentah berwarna keabu-abuan dengan pamor cenderung kalem, tidak bior. Kemungkinan banyak menggunakan beberapa bahan khusus yang mirip dengan besi buatan Empu Mageti I. Yang keempat, ciri-cirinya bagian besi dibuat besar dan panjang. Ada yang berukuran 6 atau 7 cm, berbentuk giling atau silinder, hampir sebesar jari kelingking, dan pada ujung besinya terdapat tetengar berupa guratan melintang lurus. Diduga kuku sang empu, dan menurut sumber lain ada yang berbentuk tapak jalak atau puntiran dan berbentuk cincin dengan dimensi besi yang besar, seringkali menjadikan bagian perut gonjo terdesak seolah tampak tidak rapat dengan bilah. Inilah keunikan dan kekhususan dari keris pusaka ini. Karena letak geografis dari Ngadiboyo berada di bagian utara Nganjuk yang berbatasan dengan Bojonegoro dan dekat dengan daerah Tuban, sehingga sangat mungkin keris ini tersebar ke berbagai daerah pesisir utara Jawa, tengah, bagian timur hingga Tuban. Inilah ciri khas dan keistimewaan dari keris pusaka dengan dapur brojol, pamor, ujung gunung, tangguh Ngadiboyo. Demikian kajian kali ini. Terima kasih dan salam budaya.